Ayo kuliah di STAI As-Sunnah. Menjadi sarjana muslim yang cerdas, mandiri, kompetitif, dan istiqomah. www.assunnah.ac.id. Ikuti juga giveaway di akun berikut: IG STAI As-Sunnah, FB STAI As-Sunnah. Al-Albani itu namanya Muhammad Nasir Al-Albani. Asalnya dari Albania. Hijrah bersama orang tuanya ke Syria. Awalnya bermadzhab Hanafi. Lalu dia belajar hadis secara otodidak tanpa guru. Karena belajar hadis secara otodidak tanpa guru dan dia pengikut Wahabi, maka bagaimana hadis-hadis yang didhaifkan, disahihkan di kitab-kitabnya kacau. Mengapa kacau? Di kitab satunya bilang sahih, kitab satunya bilang dhaif. Itu Al-Albani. Makanya gak boleh ikut Al-Albani. Kalau ada buku lalu di bawah ada keterangan hadis ini sahih menurut Albani, ketahuilah ini buku Wahabi. Jangan dibaca. Kalau ketemu segera dibakar. Mengapa? Ini buku berbahaya. Tidak ada ulama yang berani mendhaifkan sebuah hadis di masa sekarang kecuali hanya menukilkan, sehingga merupakan tuduhan yang amat keji oleh sebagian orang yang tidak paham ilmu hadis terhadap Syekh Albani rahimahullahu taala. Dan tidak didapatkan celaan terhadap Syekh Albani kecuali dari orang-orang yang tidak memahami ilmu hadis dan dari orang-orang yang tidak membaca kitab-kitab beliau secara ilmiah. Kalau kita membaca kitab beliau Silsilah As-Sahihah dan Silsilah Adh-Dhaifah, ensiklopedia hadis dhaif dan sahih, Sunan tahqiq beliau terhadap Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Mu'jam At-Tabarani dan yang lain-lainnya akan kita dapatkan di sana. Ketika beliau menerangkan hadis ini dhaif, maka beliau sebutkan bahwa Imam Ahmad berkata demikian, Yahya bin Ma'in berkata demikian, Imam Syafi'i berkata demikian, Ali ibn al-Madini berkata demikian, Sa'id al-Qattan berkata demikian, Imam Malik berkata demikian tentang rawi-rawi tersebut. Tidak ada ucapan beliau. Sehingga tuduhan yang sangat keji bahwa beliau mendhaifkan hadis-hadis yang ulama dahulu mensahihkannya. Dan tidak ada yang mampu mendatangkan sebuah bukti bahwa Syekh Albani pernah mendhaifkan sebuah hadis tanpa menukilkan ucapan ulama yang hidup pada abad kedua Hijriah, ketiga, keempat dan tahun-tahun yang dekat dari itu. Tidak ada yang mampu membuktikannya. Dan sebaik-baik jawaban dari Syekh Albani terhadap orang-orang yang menuduh beliau dengan berbagai tuduhan adalah karya-karya beliau. Karya beliau penuh dengan ilmiah. Dapat dibaca yang paling mudah sifat salat Nabi. Hampir tidak ada ucapan beliau satupun dalam sebuah hukum. Beliau hanya menukilkan pembahasan hadis, asar para salaf, ucapan tabi'in, 4 imam mazhab dan seterusnya. Pembahasan lagi. Kalau enggak ayat, hadis. Setelah hadis beliau nukilkan ucapan para sahabat, ucapan para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Bahas lagi sebuah pembahasan berikutnya, judulnya ini. Beliau bawakan hadisnya, ucapan para sahabat, ucapan para tabi'in dan ulama-ulama yang datang setelahnya. Silakan buktikan kitab beliau. Tidak pernah beliau menyebutkan suatu hukum terhadap sebuah permasalahan tanpa dalil dari Al-Quran, tanpa dalil dari hadis atau asar dari para sahabat Nabi, atau paling rendahnya asar dari para tabi'in. Tidak akan kita dapatkan. Beliau salah satu mujtahid dalam ilmu hadis. Jadi beliau coba mempelajari kembali semua buku-buku hadis yang ada. Kutubut Tis'ah, 9 buku hadis dipelajari kembali sanadnya. Karena kan kita di zaman sekarang ini fasilitas sudah sangat banyak beda dengan zaman dulu. Sekarang kita bisa menelusurin. Dalam ilmu hadis ada namanya mempelajari sanad dan matan. Dirasatus sanad dan matan ini. Ada sanad itu kita bisa tahu Abdullah itu siapa, Muhammad itu siapa, Yusuf itu siapa, yang merawi hadis misalnya sampai ke sahabat Nabi. Kalau sekarang sudah banyak buku sudah lengkap seperti Tahzibut Tahzib, ada Syiar Alam Nubala,
ada buku-buku yang sudah lengkap semua. Kita bisa baca dengan terpapar panjang lebar. Jadi mungkin sekarang memang lebih mudah kita menghakimi sebuah hadis. Kenapa? Karena fasilitasnya sudah sangat banyak. Zaman dulu orang kesulitan untuk itu. Nah, Syekh Albani ini datang mempelajari semua kembali itu, kemudian mengatakan oh hadis ini sebenarnya hasan karena begini, ada penjelasannya. Makanya beliau menyusun buku, ada silsilah hadis sahih, ada silsilah hadis dhaifah, gitu kan? Ada yang sahih, ada yang dhaif. Beliau menyusunnya saja, gitu kan? Adanya Syekh Albani mengatakan ini dihasankan, ini disahihkan karena beliau sudah memastikan saja. Tapi bukan berarti Syekh Albani ini mengalahkan semua ulama-ulama itu, enggak. Bukan itu maksudnya, jangan salah paham ya. Karena saya lihat ada orang yang benci dengan Syekh Albani lalu mengatakan, oh karena Syekh Albani ini orang yang baru sekarang, bahkan saya dapat tulisan ada yang mengatakan dia hanya seorang ahli buat jam. Nggak ada hubungannya orang buat jam, kalau memang keterampilan dia buat jam lalu tidak bisa menjadi seorang alim. Bisa saja kan tergantung ilmunya ya. Gitu. Kita kan bisa baca buku-buku yang beliau tulis. Jangan menghakimi orang tanpa punya ilmu, pelajari dulu siapa dia, baru kemudian kita menghakimi, kalau perlu pun menghakiminya. Kalau perlu, memang ada penting hal di situ yang harus dihakimi gitu kan. Kalau ada pendapat-pendapat beliau yang keliru, misal ya tanda kutip keliru di sini dalam arti kata tidak sesuai dengan pendapat para ulama-ulama misalnya yang lain yang sebelum beliau seperti Imam Madzhab 4, bukan berarti di sini Syekh Albani ini menentang mereka. Bukan, orang dalam Islam masalah fikih orang bisa memberikan pendapat, ya. Orang bisa berikan pendapat, tidak ada masalah. Tapi bukan beliau menentang. Contoh kasus beliau pernah mendhaifkan hadis tentang menggerakkan jari di tasyahud. Kan gitu. Sementara Syekh bin Baz menghasankannya. Dalam buku sifat sholatnya Syekh bin Baz itu dijelaskan menggerakkan jari tasyahud adalah sunnah. Sementara Syekh Albani mendhaifkan hadis itu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Karena beliau memang menelusuri hadis Sunan Tirmidzi itu lengkap, gitu kan. Beliau pelajari satu persatu sanadnya. Hadis tentang gerakan jari, Syekh Albani mengatakan lemah karena di sanadnya ada si fulan. Beliau temukan ternyata orang ini ada kelemahan. Maka Syekh Albani menganjurkan untuk tidak melakukannya, tapi Syekh bin Baz melakukannya. Salah satu muridnya Syekh Albani, dan saya punya cuplikannya di WhatsApp saya, itu beliau membahasakan kalau pernah duduk di masjid Syekh Albani, kemudian Syekh Albani datang dan dia lagi gerakin jarinya di tasyahud. Selesai salam, Syekh Albani tanya, apa alasan kamu melakukan gerakan jari tadi? Dia bilang, Syekh karena ada hadis ini, gitu kan. Syekh Albani nggak mengatakan itu lemah, jangan dipakai. Enggak, beliau nggak bilang itu. Ini yang belajar di bawah ini yang panas-panasan nih. Beliau tidak bilang begitu. Beliau bilang sama muridnya malah, kalau kau mau mengamalkan hadis itu, maka bukan menggerakkan, tapi menggetarkan. Beliau mengatakan itu. Ada cuplikannya sama saya. Bahkan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Oh, ada yang perlu nanti saya kirim ke teman-teman panitia, nanti panitia masjid yang bisa kirim ke antum supaya nggak terlalu banyak, saya capek juga ngirim ke banyak orang. Benar. Tapi ini contoh. Jadi Syekh Albani bukan menghakimi ya, beliau cuma berijtihad. Banyak orang salah faham, dianggap kalau Syekh Albani pasti paling benar, atau Syekh Albani ini terlalu protes terhadap orang. Bukan, ini orang penuntut ilmu, ulama, belajar kemudian mendapatkan ilmu lalu disebarkan oleh beliau, gitu kan. Banyak sekarang buku-buku, diantaranya buku yang kita pelajari ini mengatakan misalnya disahihkan oleh Syekh Albani. Ini penguat karena beliau di zaman sekarang dengan teknologi yang sudah ada, beliau gunakan fasilitas buku-buku yang sudah banyak, ditelusurin kembali, penguatnya saja. Tapi beliau pun pada saat mendhaifkan hadis tidak melarang orang langsung, karena memang ada ulama hadis yang mensahihkan itu. Seperti itulah memahaminya. Jadi jangan sampai kita salah faham dengan poin-poin seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau profil Albani, Nasir Albani, karena dari pertama Al-Isnadu Minad-Din, Syekh Albani itu nggak punya guru, ngajinya hadis di perpustakaan, asalnya tukang jam, begitu. Jadi ada sebagian kitabnya Albani itu dikritik sama ahli hadis juga, begitu. Contohnya Hasan Shazali di kitab Tanah Ututnya mensalahkan Syekh Albani 1.500 kesalahan. Bisa cek kalau seperti itu. Kemudian Al-Hafidh Al-Humani juga mengutip juga banyak yang salah di kitab Albani itu. Di kitab Al-Hafidh Asy-Syaikh Al-Albani Ma'ruf bil Alam itu juga menyalahkan beberapa hadisnya Albani. Mohon dijelaskan siapa Prophet Albani, gurunya siapa beliau, dan kepada siapa sanad hadisnya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembicaraan mengenai Syekh Albani saya kira saudara tidak mengerti tentang siapa Syekh Albani. Maaf, saya kuliah di Syria. Di tahun karena beliau ke Syria. Iya, beliau tidak hanya di Syria. Iya. Siapa gurunya, apa mungkin orang menguasai berbagai macam cabang ilmu tanpa guru? Karena sebab di Syria itu terkenal kalau kuliah di sana ada maktabah Dohiri ya. Tentu semua orang masuk maktabah. Iya, dan di situ beliau terkenal selama 8 tahun tidak pernah keluar dari maktabah. Selama 8 tahun tidak pernah keluar kecuali hanya bagian wajib-wajib aja. Lebih dari 8 tahun. Iya. Tetapi tidak berarti beliau tidak berguru. Pertama guru beliau siapa? Bapaknya. Tahukah saudara bapaknya Syekh Albani? Nah, saya mau jelaskan enggak? Yang lain diam, sila duduk. Saya sekarang mau jawab sekarang. Saya mau jawab apa yang saudara katakan sangat besar sekali. Saudara bertanggung jawab dunia akhirat. Mengatakan begitu terhadap Syekh Albani. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih, man qala fi mu'minin ma laysa minhu asqanallahu adghatal khabar. Barang siapa yang mengatakan terhadap seorang mukmin apa yang tidak ada padanya, maka Allah akan tempatkan dia di radghatal khabal. Saya akan memberikan jawaban. Itu. Jadi Syekh Albani gurunya banyak. Pertama, satu saya tunjukkan bapaknya seorang ulama, seorang alim, belajar dengan bapaknya, belajar membaca kitab-kitab fikih dan lain sebagainya. Kemudian beberapa ulama dan beliau mendapat ijazah. Saudara baca di kitab biografi beliau, jelas nyata terang yang ditulis dan atas persaksian beliau. Ini saya ingin membantah saudara agar saudara membaca balik. Saya punya kitab. Ini pernyataan dari Syekh Utsaimin dari kalangan Al-Wahabi sendiri, komentarnya Syekh Utsaimin terhadap Albani seperti itu. Dalam pernyataannya, Albani itu menyatakan bahwa azannya yang dilaksanakan oleh Syekh Utsaimin itu adalah bid'ah. Begini kata Syekh Utsaimin. Ya'ti rajulun fi hadzal asr laisa indahu syai'un minal ilmi wa yaqul, dia mengatakan adzanul jumu'ah al-awwal bid'ah, itu kata Albani, li'annahu laisa ma'rufan ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yajibu an naqtasiru 'ala al-adzan sani faqat. Fanaqulu lahu, ini kata saya ini, inna sunnata Utsman sunnatun muttabi'atun idza lam tukhalif sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun ahadun min as-sahabah alladziina hum a'lamu minka ya Albani wa ahyaru ala dinillah bi mu'aradatihi wa huwa min al-khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin alladziina amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ittibaihim. Ini pernyataan saya ini dari kalangan Wahabi sendiri kepada Albani, menyatakan bahwa dia merupakan laki-laki yang tidak punya ilmu sama sekali dalam bidang agama. Apalagi dia menyatakan bahwa adanya Sayyidina Utsman itu bukan bid'ah, seperti itu. Yang kedua, Albani mengkafirkan Imam Bukhari ketika Imam Bukhari menafsiri kalimat wajah dalam firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah ay illa mulkahu. Ini ada di kitab Sahih Bukhari. Kata Albani, itu adalah ditanyakan dalam kitabnya Fatwa Albani Sahifah 523. Ketika ditanyakan tentang masalah takwil tersebut, dia mengatakan hadza la yaquluhu muslimun mu'min. Ini kan berarti kan apa? Menyatakan bahwa Imam Bukhari itu bukan mukmin seperti itu. Ketika menafsiri kalimat wajah dengan mulka, makanya dengan fatwanya ini berarti secara tidak langsung Albani itu mengenal Bukhari itu kafir, tidak Islam dan tidak beriman, tidak mukmin seperti itu. Dalam
Albani itu mengajak kaum muslimin agar membongkar kubbatul khadra, kubah hijau yang menaungi makam Rasulullah SAW dan mengeluarkan jasad beliau dari dalamnya, seperti itu. Gara-gara fatwa seperti itu, Albani dianggap ini sangat kontroversial dalam pernyataan. Saya sependapat dengan Ustaz yang di depan itu, bahwa Albani itu kalau ini ada prioritasnya di sini panjang sekali. Memang beliau di kalangan ulama sendiri itu masih belum difahami sebagai ulama hadis seperti itu. Ya, Terima kasih. Kitab siapa yang saudara baca? Ini kitab Al-Utsaimin Syarhul Aqidah Al-Wasithiyah Shahifah 638. Syekh Utsaimin sendiri. Enggak, kitab itu. Kitabnya. Oh, ini adalah saduran yang disadur oleh Ustaz Mahdus Ali, Ustaz Idrus Rofi dari LBMN Jember ketika Saudara bilang tadi bahwa itu dari Syekh Utsaimin. iya dalam kitab itu. Dalam kitab itu saudara telah berdusta. Iya, tadi saudara katakan bahwa itu dari Syekh Utsaimin. Harusnya dikatakan begini, membongkar kebohongan buku ini karangan siapa? Bukan dari Utsaimin. Karena kita yang nangkep di sini langsung dari Utsaimin. Padahal Utsaimin tidak menunjukkan kepada Albani, tidak tertuju ke perkataannya kepada Syekh Albani lain. Tapi kan bisa dijelaskan rojiknya kitab ini halaman sekian. Iya. Tapi tidak disebut Syekh Albani di situ. Tidak disebut Syekh Albani di situ. Itu adalah pernyataan beliau kepada Syekh Albani. Silakan dilihat kembali. Iya. Ya, maka itu harus dilihat dulu bahwa pertama harus dari kitab ini. Saya sebut dari kitab ini halaman berapa? Tadi kita 623 tadi. Nah, agak terakhir bisa. Biografi masalah imam-imam Wahabi di sana ada semua dari Al-Albani sampai kepada Syekh ini. Enggak ada. Sampai dilanjutin. Enggak perlu dicek terlebih dahulu bahwa ini perkataannya ada memutar balik, dan saya akan jawab satu persatu. Ya kan? Karena yang mengarang ini adalah jelas mereka yang memusuhi sunnah. Daripada a'da'us sunnah yang memang menyerang sunnah dan ahlu sunnah. Karena itu diputar-balikan perkataan Syekh Utsaimin tidak tertuju kepada Syekh Albani, lalu dikatakan kepada Syekh Albani. Buktikan aja, Pak. Iya, memang betul. Nanti Gitu. keluar. Iya. Apa? Enggak. Saya akan menjawab ini karena berkaitan dengan fitnahan yang bertubi-tubi yang orang-orang fitnahkan kepada Syekh Albani rahimahullah ta'ala yang tidak ada pada beliau. Yang sangat licik dari orang ini adalah, dan ini dapat diketahui dengan jelas, Syekh Albani betul berpendapat ba'adzan 2 kali pada hari Jumat saat ini tidak tepat karena telah hilang ilatnya. Beliau jelaskan. Syekh Utsaimin sebaliknya, khilaf ilmiah di antara para ulama. Sayangnya orang ini tidak membawakan perkataan Syekh Utsaimin yang begitu banyak yang memuji Syekh Albani. Salah satunya saya bawakan saja. Ketika Syekh Utsaimin bertakziah atas wafatnya Syekh Albani kepada istrinya, bahwa umur beliau sunnah semuanya, hidupnya dan matinya berada dalam sunnah. Itu takziah Syekh Utsaimin kepada Syekh Albani. Dan pujian-pujian yang lain banyak sekali. Jadi di sini dibawakan perkataan, betul Syekh Utsaimin mengatakan perkataan ya'ti rajulun fi hadzal 'asr. Yang dimaksud bukan Syekh Albani. Kalla thumma kalla.
kelicikan penulis untuk menyudutkan Syekh Albani. Kemudian kulli syai'in halikun illa wajhu, dan mengatakan Bukhari mengkafirkan. Dari mana sarih oleh Syekh Albani yang mentahrir Sahih Bukhari, yang meringkas Sahih Bukhari, membela Sahih Bukhari. Ini fitnah yang sangat besar sekali. Kemudian mengajak membongkar Kubah, tidak pernah ada di Tahdzirus Sajid tertulis tidak demikian. Sama sekali tidak demikian. Bukan itu, hanya dipotong-potong, dipenggal-penggal. Kenapa Syekh Albani? Karena Syekh Albani fi hadzal 'asr dia menegakkan sunnah bersama saudara-saudaranya, menjelaskan tentang manhaj salaf, menghancurkan bid'ah dan ahlinya, menegakkan tauhidullah, menghancurkan kesyirikan dan ahlinya, bersama saudara-saudara yang lain, menampakkan manhaj salaf, mendakwakan. Kami tidak mengatakan bahwa Syekh Albani maksum, tidak, ada kesalahannya. Kemusuhan terhadap para ulama ahlu sunnah wal jamaah, sampai Syekh Utsaimin dan Syekh bin Bas dan lain-lain para ulama juga terkena fitnahan. Bahkan tidak aneh, dahulu Asy-Syafi'i juga dituduh berbagai macam tuduhan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus adil dan periksa kitab-kitabnya langsung. Tidak mungkin Syekh Nasir langsung mengatakan, Syekh Utsaimin langsung menuduh Syekh Albani. Tidak. Perbedaan ilmiah dalam masalah ijtihadiyah, dalam sebagian permasalahan ahkam wajar di antara para ulama, sebagaimana perbedaan madhab yang 4. Ada yang berpendapat demikian dan begini dan seterusnya. Oleh karena itu fitnahan seperti tadi, Syekh Albani tidak mempunyai guru adalah min abtalil batil, dari sebatil-batil perkataan. Karena begitu banyak gurunya Syekh Albani dan dijelaskan, dan hal yang tidak masuk di akal seorang berilmu tanpa guru dan mengetahui dengan sejumlah hadis dan rawi. Sehingga Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan tidak ada di kolong langit ini orang yang lebih alim pada zaman ini tentang hadis selain Syekh Albani. Harus ada bukti. المستمع عين فاغين بعث يسأل ويقول: ما هو رأي سماحتكم في الاعتماد على ما صححه الألباني؟ الشيخ محمد عبد الألباني نصر الدين الألباني من صيغة الناس، وهو من العلماء المعروفين بالاستقامة والعقيدة الطيبة والجد في تصحيح الأحاديث وبيان حالها، فهو عمدة في هذا الباب. ولكن ليس بالمعصوم، قد يقع من خطأ في تصحيح بعض الأحاديث أو تضعيفها، ولكن مثل غيره من العلماء كل عالم هكذا له بعض الأخطاء من الأولين والآخرين. فالواجب على طالب العلم أن ينظر فيما صححه وحسنه وضعفه، إذا كان من أهل العلم من أهل الصناعة يعرف الحديث وينظر في طرقه وينظر في رجاله، فإن ظهر له الحق له فيه الحمد لله، وإلا اعتمد ما يظهر له من الأدلة التي سلكها أهل العلم في هذا الباب، لأن أهل العلم وضعوا قواعد تصحيح الأحاديث وتضعيفها. أما غير أهل العلم فمثله عمدة في التصحيح والتضعيف، لأنه من أهل العلم ومن أهل هذا الشأن، قد درس هذا مدة طويلة وسنوات كثيرة. نسأل الله لنا وله التوفيق وحسن العاقبة. نعم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. وقد ذيل محدث عصر الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني وفقه الله، ذيل على هذا الكتاب
بالإشارة المفيدة القليلة الأسطر الكثيرة المنافع، يبين فيه بعض الغامض من الألفاظ، وكذلك يبين درجة الحديث من صحة أو حسن أو ضعف. فبذلك كمل ولله الحمد هذا الكتاب، ونسأل الله تعالى الذي من علينا بابتدائه أن يمن علينا بانتهائه، وأن ينفعنا به وجميع من سمعه، إنه على كل شيء قدير.